Saya Diurip Payumara sebagai kuasa hukum dari Mbak Lia. Mbak Lia ini akan mengajukan gugatan cerai oleh istri kepada suaminya. Gugatan cerai ini namanya cerai gugat. Ya. Cerai gugat ini tentunya kita harus menyampaikan ke panitia dulu pendaftaran. Tapi biasanya ada yang namanya forum konsultasi di dalam pengadilan agama, konsultasi sama konseling. Nah, tapi kita sudah siapkan semua dokumen-dokumen pendukung sehingga nanti mudah-mudahan bisa langsung dikonselingkan di panitia konseling ya. Ini agenda kita pada hari ini. Kemudian alasan cerainya apa? Alasan cerainya karena ya yang pertama yang memang harus dibuka ya. Kalau alasan cerai karena selingkuh tidak ada, alasan cerai karena lain-lain tidak ada. Kenapa? Karena memang itu pun kalau kita balik cerai pun nggak usah disorot media kalau yang begitu. Tapi ada alasan-alasan hukum di mana ini harus disampaikan secara terang-benderang kepada publik. Yang pertama adalah persoalan dugaan tindak pidana. Suaminya Mbak Lia ini diduga melakukan tindak pidana korupsi di kantor tempat dia bekerja, yaitu di Bank BRI di wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tondano. Bank BRI cabang Kota Tondano. Apa yang dikorupsi? Uang senilai 27 miliar dari kasnya Bank BRI, diambillah itu uang itu. Dipakai buat apa? Buat main judi. Judi apa? Judi slot. Nah, namanya judi online. Pasalnya 303 kan, tapi itu pasal adalah tindakan dia. Tapi yang penting dia sekarang ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kenapa? Karena dia korupsi. Uang korupsi dipakai buat apa? Buat main judi slot. Nah, kenapa ini kemudian ada kaitannya dengan Mbak Lia? Karena Mbak Lia adalah istrinya. Takutnya dituduh Mbak Lia ini menampung uang dari korupsinya si suaminya ini. Setelah dilakukan pengecekan berkali-kali via bank, rekening transferan, ternyata tidak. Uang ini dipakai langsung ke bandar. Dikirim ke bandar untuk main judi slot. Slot pertama untung, slot kedua rugi, slot ketiga rugi, habis uangnya dipakai main judi. Inilah kerugian kalau judi online ini ada di dunia ini kan. Gitu. Di Indonesia mungkin sudah nggak ada ya, tapi di mana-mana juga ada di internet kan. Nah itu dia persoalannya. Nah ini suaminya sekarang sudah ditahan Kejaksaan Tinggi Kota Tondano di Sulawesi Utara ya. Di sana sudah ditahan. Jadi ini dia. Ini cerai ini dalam kaitannya untuk menghindari posisi-posisi yang tidak menguntungkan buat Mbak Lia. Yang kedua, karena ini Mbak Lia juga sudah banyak dibohongi oleh suaminya. Suaminya pakai uangnya Mbak Lia, bilangnya buat urusan-urusan kantor, ternyata dipakai juga buat judi. Jadi habis uangnya Mbak Lia. Terakhir yang buat uang buat program hamil. Ya. 100 berapa gitu, 125 juta itu habis pada judi bulan Maret. Ya. Judi bulan Maret uang 150 juta buat judi slot. Ya. Saya belum tahu itu judi slot model apa sih, apakah karena kita jarang main judi sih, nggak pernah main judi, takut kena pidana kan, jadi nggak pernah main judi. Tapi judi slot tuh kayaknya ada slot gambar-gambar gitu deh, ya kan, slot gitu, hilang duit kan gitu. Kali selama bisa lanjut memendam permasalahan pernikahan, akhirnya sekarang menikah. Sebenarnya karena ini kan sudah bukan kesalahan sekali dua kali. Sebenarnya saya juga nggak mau membuka, saya nggak mau ngebuka alasan kenapa. Saya cuma Bang Dio minta tolong biar cepat cerai gitu. Kalau udah cerai kan saya enak nih mau melangkah ke depannya, mau berkarir lagi, mau ngapain gitu. Tapi karena namanya kan kalau saya kan memang bukan mantan public figure lah katakanlah dalam vakum gitu. Jadi ada hal-hal yang harus saya jelaskan juga karena keluarganya juga men-teror saya terus. Jadi awalnya saya nggak mau buka, kenapa gitu? Biarlah orang bilang mikir kita selingkuh lah atau karena orang ketiga atau karena apa ini nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak pernah, saya di sosmed pun saya nggak pernah menyebutkan aib suami saya, cuma bilang kita berpisah bla 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 gitu. Jadi galau punya galau-galau yang masih, makanya semua orang pada bilang selingkuh kan, mungkin selingkuh mungkin ada karena kan rumah tangga kebanyakan kalau nggak selingkuh KDRT gitu kan, tapi aku kan baik-baik saja nggak KDRT. Jadi pas keluarganya neror terus menerus, akhirnya saya bilang Bang Dio, saya nggak kuat ini, setiap hari saya di WA-in mulu, di DM-in mulu, kayak seakan-akan saya ini yang berbuat, seakan-akan saya ini yang salah gitu loh dalam hal ini, karena saya diem, saya nggak cerita ke orang-orang kenapa penyebab saya cerai, saya yang dihujani.
sana sini dihujat sana sini, iya ya iyalah artis kan kawin cerai gitu segala, mereka nggak tahu aja. Akhirnya Bang Dio bilang ya sudah, nanti kita harus buka, mau nggak mau berarti kita memang harus buka kebenarannya seperti apa, masalahnya apa. Kita ya dalam hal ini kan saya nggak berhak ngomong kan ya, karena Bang Dio intinya saya pengennya cerai udah gitu. Respon suami ketika digugat cerai apa? Dia dari awal udah bilang sih, dia pas sudah ngelakuin, karena kan ini bukan sekali dua kali, dia tahu kalau kejadian lagi seperti ini pasti kita akan cerai. Jadi pas pertama dia ngaku tanggal 2 Desember, dia bilang nggak apa-apa yang kamu cerita saya. Itu dia dulu yang, karena dia tahu konsekuensi sebelum nikah pun bisa dicari di Google, di YouTube ada kok, masih ada tuh 7 tahun yang lalu saya pun bilang kalau suami suka main judi. Contoh terornya seperti apa? Yang paling baru aja ya, kayak yang paling baru itu kayak yang Lia, lu tuh diem keluar di luar, laki lu tuh gini-gini, makanya seakan-akan tuh aku tuh yang salah gitu, kayak ngomong-ngomong dia, aku nggak ada loh, silakan dijadi buktinya, saya nggak pernah ngungkapin suami saya begini-begini, nggak ada. Terus kamu tuh jangan gini-gini, kamu tuh kayak nggak boleh ninggalin dia, intinya kan saya nggak boleh ninggalin dia gitu kan, tapi kan nggak semua orang bisa ngejalanin kayak gini. Jangankan, dan dia itu selalu beli apapun atas nama dia, mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, pernah sekali dia beli atas nama saya, tapi kan udah dijual udah setahun 2 tahun yang lalu. Jadi aku nggak pernah ngerasain uang sama sekali, tiba-tiba ke judi seperti itu kan dia shock lah. Aku kan nggak pernah nuntut dia kasih berapapun saya terima, karena namanya rumah tangga kan nggak melulu dengan harta yang mewah segala macam, yang penting kita baik-baik saja. Lihat aja 7 tahun nggak ada kan berita saya ngapa-ngapain. Kak, berarti selama menikah ada harta bersama kan? Saya nggak tahu ya harta bersama itu gimana ya Bang Dio? Harta bersama itu harta yang diperoleh saat menikah sampai sebelum menikah, itu harta bersama. Nah, harta bersama itu apa? Mobil pada saat menikah, setelah menikah beli mobil itu harta bersama, atau gaji yang diterima setiap bulan harta bersama yang kemudian dipakai sebagai konsumsi. Andai-andainya ada pun ya pasti akan tersita nanti. Karena itu pun nggak sebanding sama yang dia pakai ya Bang. Ya. 27M sama paling rumah berapa sih gitu kan, tetap nggak. Ada pun saya nggak pengen juga sih, saya pengennya cepet-cepet selesai, cepet-cepet cerai, dan mau meniti karir saya lagi ke depannya. Tapi dari Kakak ada yang kesita nggak Kak dari kasus suami? Maksudnya aset saya apa nih? Nggak punya aset loh ya. Nggak ada sama sekali, saya nggak punya Jadi apa-apa. ini gugatan cerai yang tanpa mempermasalahkan harta gonok ini. Jadi khusus gugatan cerai saja, buat cerai titik, udah. Tidak mengurusin masalah anak, tidak mengurusin cerai aja, yang penting pisah gitu ya. Supaya apa? Supaya Mbak Lia bisa melanjutkan kehidupannya, cari nafkah sendiri. Dan supaya nggak diteror. Ada tindakan KDRT kan? Nah, alhamdulillah. Terakhir komunikasi kapan Kak? Kalau terakhir komunikasi itu mungkin 27 Januari, pokoknya masih Januari masih komunikasi. Dia di dalam tahanan, saya masih komunikasi. Ya itu nggak usah diperpanjang tuh kalau dalam tahanan tuh, karena di tahanan tuh nggak boleh bawa handphone, nggak boleh apa. Jadi anggap aja nggak ada tuh cerita itu, gitu ya. Oh nggak boleh ya Bang? Nggak tahu. Mbak Lia lari ke Jakarta sejak kapan? Tanggal 15 Desember. 15 Desember. 15 Desember dia tanggal 23 sebelum dia ditahan, seminggu sebelum dia Ya ditahan ini tanggal berapa nih? Ini kejaksaan nih. 23 Desember. Kejaksaan surat perintah penahanan tingkat penyidikan nomor print 1371 P15 FD 1 2022 bulan Desember kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka Muhammad Munawir Najib yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana tak terduga atau dana persekot budgeting BRI kantor cabang Tunanu bulan Oktober sampai November 2022 sebesar 27 miliar 440 juta. Melanggar pasal pidana korupsi. Jadi Bank BRI uangnya dibobol oleh pegawainya sendiri. Bang, ini korupsi untuk pertama kalinya dari Bang Munawar sini. Bang Munawar. Munawir. Iya, ini kelihatannya nih. Baru pertama kali. Iya, kelihatannya udah lama nih main judi online ini. Karena nggak mungkin langsung sekaligus uang judi online ini kayak zaman dulu siapa nih main judi online. Mungkin dia udah lama main judi tapi pakai uang pribadi kita. Mungkin tapi karena sudah kecanduan, jadi ya mungkin sama kayak narkoba lah ya. Mungkin bulan 2 bulan bisa sembuh. Ternyata pas udah kambuh lagi dia nggak ada duit, mungkin seperti itu ya. Jadi dia pakai kesempatan ini. Mbak Lia selama 7 tahun itu aktivitas Mbak Lia sebenarnya seperti apa sih ketika menikah dengan Bang Munawir? Kalau ada nyanyi ya saya masih kadang-kadang nyanyi, karena kan kalau untuk nungguin gaji dikasih suami juga kan kurang, jadi masih nyanyi biasa aja sih, nggak ada masalah apa, nggak ada. Jadi tapi yang paling kencang banget kegiatan itu
yang benar-benar vakum itu 1,5 tahun yang lalu tuh saya benar-benar vakum karena kalau di sana bahasanya jadi ibu ketua ya bang. Iya. Jadi ibu ketua kan, jadi semuanya kegiatan setiap hari ya berhubungan dengan kegiatan Ya, beliau. Mbak Lia ini sebagai istri dari kepala cabang ya. Karena si bapak suaminya adalah kepala cabang, jadi Mbak Lia dianggap sebagai ketua cabang. Sibuk sekali gitu. Sibuk sekali pada waktu itu. Bali Tapi Mbak Lia selama 7 tahun itu tidak tercium sama sekali keluarga Tahu, suami. kan saya bilang sebelum nikah saya tahu katanya mau berubah. Setelah nikah kejadian lagi kemarin. Dan terakhir yang Maret itu kan baru. Maret itu pakai uang program hamil. Ya dia bilang nangis-nangis sujud-sujud minta maaf ya, saya bilang saya tobat ini nangis-nangis di kaki saya itu ternyata Oktober tadi ya ternyata diulang lagi bulan Oktober. Jadi ya saya pikir tangisannya ya palsu aja. Jadi dia nggak bohong. Nanti kalau satu hari karena saya pasti maafin. Dia tahu saya pasti maafin, saya nggak akan marah. Kesalahan apapun saya nggak akan marah. Semarah-marahnya saya pergi atau diam tidur. Karena saya nggak mau. Saya ditanya kalau ketemu dia atau teman-teman terdekatnya, saya nggak pernah yang kayak bentak aja kamu tuh. Kita nggak pernah kayak gitu. Jadi dia tahu saya pasti maafin. Tapi dia lupa dan mungkin karena dia tahu sifat saya seperti itu, dia lakuin lagi ini dan yang bikin saya nggak terima. Kok bisa kan pakai uang kantor? Kayak sakit hati gitu loh. Sedangkan saya aja mau benerin rumah di kampung aja harus jadikan BPKB. Saya mau ngapa-ngapain harus mikir ini harganya berapa ya, ini berapa ya. Mau beli baju saya mikir. itu program kami maksudnya program kami gimana itu bapak ke biaya Makassar. sama Itu kan nomor pribadi. Memang kita kan waktu kan sering LDR. Jadi kalau udah bagi tabungan menurut kita itu 90% jadi gitu kan. Ya sudah nabung lah dari uang itu pas Covid kan kita pakai ternyata pas udah kita cek emang nggak ada masalah, dua-duanya nggak ada masalah, tinggal nunggu menstruasi nanti baru diambil buat dimasukin gitu kan, pokoknya diproses lah. Pas dalam prosesnya dia Covid, jadi nggak bisa diambil kan bang. Pas dia Covid nggak bisa diambil contohnya itunya kan. Akhirnya ya kita pas balik ke Manado, kita tunggu selesai dia Covid. Ternyata belum sampai dia Covid sebelum dia pakai uangnya. Kak, berarti udah berkali-kali kasih kesempatan. Tadi kan kakak rasanya besar banget ya suami. Yang kira yang udah ngangkat cerai atau udah Mantap banget. Bang, Ya, tadi mantap apa dibilang, namanya? Mantap bingit. Kang Dio tadi dibilang salah satu alasan Mbak Lia karena sering diteror oleh keluarganya. Nah ini apakah Begini. Untuk membuka ini ya, untuk membuka Begini, ini. karena keluarga ini kan nggak mau juga nama baik dari keluarga suami ini kan tercemarkan ya. Nah, hanya saja persoalannya ini uang ini rebetannya kan kita nggak tahu kemana. Ya, yang kita hindari Mbak Lia ini kemudian terjerat oleh rembetan uang. Padahal Mbak Lia cuma terima uang gaji doang, terus dirembetin karena uang ini kan. Nah, ini uang ini masih diproses oleh kejaksaan di Manado sana. Kemana uang ini kan? Itu sementara uangnya masih lari ke bandar judi slot. Ada judi tokel, ada judi slot ya. Beda itu tokel sama slot tuh. Kita nggak tahu bedanya apa. Tapi beda. Masalah mana? Jadi itu keluarganya nggak terima. Nah, keluarganya nggak terima karena apa? Takutnya dijemarkan. Tapi ini harus dibuka supaya ini menjadi terang, supaya nanti alasan cerainya menjadi ya sudah memang beginilah alasan cerainya itu kan. Mau nggak mau cerai. Kalau cerai selingkuh sih kadang-kadang orang ngumpet-ngumpet tuh. Malu kan. Teman kita ada cerai juga selingkuh, dia ngumpet-ngumpet aja tuh sampai sekarang nggak bunyi, ada juga. Tapi kalau cerainya model begini nih, memang daripada timbul desas-desus, timbul gosip, timbul apa harus dibuka terang benderang. Kebetulan Mbak Lia, ya udah Bang Dio tolong bantuin supaya ini jadi terang benderang, kita bantu jadi terang benderang. Karena jujur sih banyak teman-teman dari yang di bank-bank yang lain yang kenal dia itu menyalahkan aku, ada saksinya juga kayak iyalah istrinya kan artis, jadi kayak Betul. biaya hidup tuntutan ini segala macam. Saya nggak terima dong, pada saat saya nggak dapet gitu kan. Saya nggak, alhamdulillah saya nggak dapet karena saya nggak mau juga kan nggak berkah. Jadi dan sampai detik ini saya menggugat, saya mau ajukan gugatan, saya nggak tahu berapa gaji beliau selama bekerja di bank tersebut. Belum, saya nggak tahu Tidak karena dia nggak pernah terbuka, bilang. gitu? Enggak. Nggak pernah terbuka. Enggak. Kak, kalau 3 juta sampai 5 juta per bulan, Kak, kalian sendiri cukup atau paling cukup? Kalau kita bilang nggak cukup ya pasti nggak cukup, tapi kan saya masih punya tabungan waktu itu ya, masih nyanyi, masih aktif kan, jadi masih punya tabungan. Terus saya masih bisa live streaming waktu Covid. Saya nggak bermasalah, yang penting kita baik-baik, kita berhubungan baik, kita bahagia, nggak masalah toh. Ya hidup hari-hari dia itu, saya nggak ada tanggungan apa-apa gitu. Dan yang bikin saya sakit hati juga, giliran saya membutuhkan uang itu nggak pernah ada. Kayak rumah saya mau roboh, silakan datang ke rumah saya di Lamongan sekarang. Memang roboh, nggak ada tuh dia bantu-bantu.
Tapi giliran begini saya diteror sama keluarganya, seakan-akan saya itu kayak kemarin aja kamu nemenin suami kamu lagi enak apa, saya gitu. Saya biasa aja di rumah makan biasa adanya gitu, nggak yang pakai Hermes, nggak yang pakai apa gitu, nggak ada. Jadi menurut keluarganya dia tuh mungkin kayak sekarang suaminya jatuh, aku langsung kayak pergi ninggalin dia, nggak tahu ini tuh prosesnya lama banget. Dan aku kalau untuk masakan ini jatuh finansial ya, aku dapat 3 juta, 5 juta, keluarganya tahu enggak? Mungkin dipikirnya semua uang aku yang kelola. Enggak, demi Allah enggak ada. Saya sampai detik ini saya ngajuin gugatan, saya nggak pernah tahu berapa gaji bersih. Karena kalau kerja di bank itu dapat bonus, belum lagi kalau lebaran, belum lagi kalau dapat segala macam tanda-tandanya, saya nggak pernah tahu sama sekali. Respon keluarga ketika kakak mau cerai? Dia itu ya nggak pernah. Sebenarnya kalau gaji bank itu kepala cabang BRI itu kita tahu, nah ini juga pengen ikut kerja tuh jadi kepala cabang. Ada. Tapi dengan dibukanya ini apakah maksudnya kan pasti akan lebih ya hujatan dari keluarga kembali ya. Oh iya. Nah Enggak. itu apakah akan mengambil jalan hukum? Gini, kita tidak akan melakukan jalan hukum lagi kepada keluarga ya. Kalau hujatan itu kan, jangankan Bali ya, saya aja sering dihujat sama banyak orang zaman dulu kan. Gitu. Tapi nggak akan ada itu. Ya yang penting ini menjadi terang benderang, Setidaknya lega namanya. lega, kemudian selesai gitu aja. Masalah hukum suami kan menjadi mantan suami. Tapi kan Ini nantinya lagi tanya pasti, suaminya nih. tapi kan nanti pasti kan Mbak Lia akan jadi saksi nanti dalam suami. Berkemungkinan, tergantung kalau jaksanya perlu Mbak Lia jadi saksi, ya jadi saksi. Kan saksi tok kan, gampang lah jadi saksi itu. Karena sidangnya belum ditentukan. Ya, ini kan masih ditahan di kejaksaan karena masih proses penyidikan ini. Baru tanggal 23 Desember 2022, berarti baru 1 bulan plus Januari ke Februari kan belum Bocorannya sampai. sih 4 bulan lagi. Iya. Bang Mak ngulang tadi totalnya berapa korupsi ini? Korupsinya itu 27 miliar. Dan itu semua Sudah dibalikin 4M, tinggal 20. ya oleh si suami dipenuhi sisa 23 miliar kan, tapi 23 miliar sudah nggak bisa diambil lagi karena udah diambil sama bandar judi online slot.